Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai al-ismul mausul. Kita sedang berbicara mengenai jabatan-jabatan al-ismul mausul. Pada edisi sebelumnya, 305, kita berbicara mengenai isim mausul yang berperan sebagai na'tun. Sebagai na'tun yang menjelaskan kata benda sebelumnya. Nah, pada edisi ini, kita berbicara mengenai isim mausul yang berperan sebagai mubtada. Mubtada itu adalah pokok kalimat atau subjek dari jumlah ismiyah. Ya, subjek dari jumlah ismiyah. Poin 1, jika isim mausul terletak di awal kalimat, maka ia berpotensi berperan sebagai mubtada. Nah, kita lihat 4 contoh ini. Isim mausul terdapat di awal kalimat. Alladzi, ini yang atau orang yang laki-laki tunggal. Allati, yang atau orang yang perempuan tunggal. Alladzi, yang atau orang yang laki-laki tunggal. Ya. Jadi apabila isim mausul itu terletak di awal kalimat, maka dia berpotensi untuk berperan sebagai mubtada. Kemudian apabila sebelum isim mausul itu ada kata benda ma'rifah beralif lam, maka isim mausul itu berperan sebagai na'tun, sebagai penjelas dari kata benda ma'rifah itu. Kata benda ma'rifah sebelum isim mausul itu dinamakan sabiq atau antecedent, ya, antecedent. Kemudian sabiq itu bisa dihilangkan. Dengan demikian kalimat itu diawali dengan isim mausul seperti ini. Isim mausul seperti ini, setelah dihilangkan sabiqnya, dia berperan sebagai mubtada, sebagai subjek. Ya, perhatikan ini. Alladzi fil fasli, orang yang di dalam kelas itu, talibun, seorang siswa, seorang murid. Kemudian di depan ini, di depan alladzi ini atau sebelum alladzi ini, bisa ditempatkan kata benda ma'rifah, sehingga kalimatnya menjadi misalnya al-waladu alladzi fil fasli talibun. Anak laki-laki, al-waladu, anak laki-laki yang di dalam kelas itu seorang siswa. Jadi alladzi dalam kalimat itu berperan sebagai na'tun yang menjelaskan al-waladu. Jadi subjeknya, mubtadanya al-waladu. Anak laki-laki yang mana? Anak laki-laki yang di dalam kelas itu, ya. Jadi alladzi itu menjelaskan al-waladu. Oleh karena alladzi dengan ini yang digaris merah ini itu isim mausul itu merupakan satu paket, maka alladzi dan isim mausul itu bersama-sama atau secara keseluruhan menjelaskan al-waladu. Jadi al-waladu alladzi fil fasli, anak laki-laki yang di dalam kelas itu ada apa? Talibun, seorang siswa. Kemudian ini kata benda sebelum isim mausul yang dinamakan sabiq atau antecedent itu bisa dihilangkan, sehingga kalimatnya menjadi alladzi fil fasli talibun. Jadi orang yang, jadi alladzi dengan demikian diterjemahkan orang yang di dalam kelas itu seorang siswa. Ya. Kalau kalimatnya seperti itu, maka alladzi ini berperan sebagai
sebagai mubtada. Berperan sebagai mubtada, ya, mubtada. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan atau mubtada adalah orang yang. Orang yang mana? Orang yang di dalam kelas itu. Kan begitu kan? Ada apa dengan orang yang di dalam kelas itu? Itu talibun. Jadi talibun dengan demikian berperan sebagai khabar atau predikat. Alladzi ini isim mausul untuk laki-laki tunggal ya, untuk laki-laki tunggal. Jadi orang yang di dalam kelas itu kita tidak tahu persis apa orangnya. Ya, oleh karena kata benda sebelum isim mausul itu dihilangkan. Orang yang di dalam kelas itu, ada apa dengan orang yang di dalam kelas itu? Talibun, seorang siswa. Jelas talibunnya itu laki-laki tunggal, oleh karena alladzi itu isim mausul untuk laki-laki tunggal. Di sini yang berperan sebagai silah mausul, oleh karena kita tahu bahwa isim mausul itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dirangkai dengan isim mausul yang berfungsi menjelaskan arti isim mausul itu, yang menjelaskan melengkapi isim mausul, ya, maka alladzi fil fasli, kombinasi isim mausul dan silah mausul itu secara keseluruhan berperan sebagai subjek. Kemudian apabila subjek itu dinyatakan dengan satu kata, maka subjeknya alladzi, ya. Jadi di sini isim mausul berperan sebagai apa? Sebagai subjek. Allati fil fasli, orang yang di dalam kelas itu kita tidak tahu secara persis siapa orangnya. Yang kita tahu adalah orangnya itu perempuan tunggal. Oleh karena isim mausul yang digunakan allati. Orang yang di dalam kelas itu seorang siswa perempuan, talibatun. Ini khabarnya, predikatnya. Jadi predikat itu harus selaras dengan mubtada, dengan subjek. Subjeknya allati, perempuan tunggal, ya. Jadi saya buat di sini ini mubtada. Ini semuanya mubtada. Ya. Jadi untuk contoh 1 dan 2, silah mausul setelah isim mausul itu al-jar wal majrur. Ya. Kemudian pada contoh berikutnya, alladzi yaktubu darsa 'ala saburah mudarrisun. Orang yang menulis pelajaran di papan tulis adalah seorang guru. Ya, seorang guru. Alladzi isim mausul yang digunakan untuk laki-laki tunggal. Nah, di sini silah mausulnya itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalimat yang awalnya kata kerja. Dengan demikian kata kerja itu ini dalam hal ini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah kalimat yang awalnya kata kerja. Dengan demikian fa'il kata kerja itu harus sesuai dengan di sini alladzi. Alladzi itu dia laki-laki, ya. Berarti kita menggunakan kata kerja untuk dia laki-laki, yaitu yaktubu. Ini fi'il mudhari untuk dia laki-laki. Ini objek. Oleh karena objek, maka dia itu mansub, ya. Ala saburah. Orang yang menulis pelajaran ala saburah di papan tulis. Ada apa dengan orang yang menulis pelajaran di papan tulis itu? Oh, dia itu seorang mudarris, seorang guru, ya, guru laki-laki. Mengapa? Oleh karena mubtadanya itu laki-laki tunggal, ya. Khabarnya atau subjeknya, khabarnya atau predikatnya juga harus laki-laki tunggal, selaras dengan mubtada. Contoh terakhir, allati sekarang. Jadi isim mausul yang digunakan allati. Allati ini digunakan untuk perempuan tunggal, ya. Untuk perempuan tunggal. Oleh karena itu khabarnya harus perempuan tunggal, mudarrisatun, guru perempuan, ya. Jadi orang yang menulis di sini sedang menulis. Kata kerja yang digunakan itu fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang digunakan itu fi'il mudhari untuk dia perempuan. Jadi taktubu, ya. Kalau untuk dia laki-laki yaktubu. Untuk dia perempuan ubah ya menjadi ta. Jadi kalau kita tasrif yaktubu, ini fi'il mudhari, ingat
tasrif fi'il mudhari, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Setelah itu yaktubu untuk dia perempuan, ganti ya dengan tak. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ya. Jadi kita gunakan taktubu. Oleh karena subjeknya perempuan tunggal. Ya. Ad-darsa ala saburah mudarrisatun. Ya. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan. Jadi yang tampil di depan itu mubtada ya. Orang-orang yang tinggal di depan rumahku, yang di atas meja itu, orang-orang yang berhasil dalam ujian itu, orang-orang yang saya muliakan itu, yang di depan kantor pos itu semuanya berperan sebagai mubtada atau sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat. Ya, ini yang saya garis bawahi ini. Yang saya garis bawahi ini itu subjek ya, subjek atau subjeknya itu ini yang, tapi oleh karena yang itu merupakan satu kesatuan dengan silah mausul di depan counter pos itu, maka kombinasi yang dengan silah mausul secara keseluruhan berperan sebagai subjek. Orang-orang yang saya muliakan. Orang-orang yang saya muliakan. Jadi subjeknya itu ini. Itu. Ya. Kemudian orang-orang yang berhasil dalam ujian itu subjek. Yang di atas meja itu subjek. Itu yang menjadi pokok pembicaraan. Ada apa yang di atas meja itu? Buku-buku yang bermanfaat. Kemudian nomor satu, orang-orang laki-laki yang tinggal di depan rumahku, itulah yang menjadi pokok pembicaraan atau subjek, atau dalam bahasa Arab kita namakan mubtada ya. Ada apa dengan orang-orang yang tinggal di depan rumahku? Nah, pendatang muslim dari Cina. Nah, jadi sisanya itu merupakan predikat atau khobar. Kalau kita lihat orang-orang itu tidak dispesifikasikan apakah orang-orang itu pendatang atau seniman atau tukang jahit dan sebagainya. Ya, kalau dalam pelajaran sebelumnya dispesifikasikan itu orang-orang itu. Misalnya apa? Misalnya seniman-seniman yang tinggal di depan rumahku, itu edisi 305 ya. Jadi subjeknya seniman-seniman, yang-nya itu sebagai na'tun yang menjelaskan seniman-seniman itu. Tapi di sini yang itu berperan sebagai subjek ya. Nah, ini yang itu berperan sebagai subjek. Nah, ini berperan sebagai subjek. Sebagai subjek. Orang-orang laki-laki yang tinggal di depan rumahku tidak dinyatakan secara spesifik siapa orang-orang itu. Yang kita tahu bahwa orang-orang itu banyak. Ya, orang-orang itu banyak dan laki-laki. Isim mausul untuk orang banyak, jamak laki-laki itu apa? Alladzina. Begitu kita menganalisisnya, alladzina. Alladzina. Alladzina itu isim mausul berperan sebagai mubtada. Ya, isim mausul itu tidak bisa dipisahkan dari silah mausul. Ya, dia harus diterangkan dengan silah mausul. Sebab kalau orang-orang yang saja dia tidak punya makna. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang tinggal di depan rumahku. Kapan orang-orang itu tinggal di depan rumahku? Sekarang misalnya. Berarti kata kerja tinggal yang digunakan itu fi'il mudhari. Tinggal itu fi'il madinya, kata kerja lampaunya sakana. Sakana, kata kerja mudhari'nya yaskunu. Jadi kita gunakan yaskunu. Orang-orangnya laki-laki. Jadi kata kerja tinggal yang digunakan itu kata kerja tinggal mudhari untuk jamak laki-laki. Nah, jadi kalau kita tasrif fi'il mudhari tinggal
mulai dari huwa. Huwa yaskunu, dia sedang tinggal. Kalau huma yaskunani, kalau hum yaskununa. Jadi tinggal di sini itu untuk hum, untuk orang-orang laki-laki itu. Jadi alladzina yaskununa, ya kan? Alladzina yaskununa, di depan rumahku, amama baiti, amama di depan rumahku, baiti, amama baiti, alladzina yaskununa amama baiti, ini yaskununa amama baiti, ini secara teknis dikatakan silah mausul. Silah mausul, silatul mausul, yang dalam hal ini jumlah fi'liyah. Ya, yang dalam hal ini jumlah fi'liyah, yang melengkapi makna alladzina. Alladzina, isim mausul tanpa silah mausul tidak punya makna. Jadi setelah isim mausul itu harus ada silah mausul. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam beberapa edisi sebelumnya, silah mausul itu bisa kalimat seperti ini. Kalimat itu bisa fi'liyah, bisa ismiyah, bisa al-jar wal majrur seperti ini, al-jar wal majrur, bisa zaraf, ya, bisa zaraf. Zaraf itu ini, amama baiti. Kalau kita gunakan amama baiti saja sebagai silah mausul, maka redaksinya menjadi alladzina amama baiti, orang-orang yang di depan rumahku. Ada apa dengan orang-orang yang di depan rumahku? Itu guru-guru mudarrisun. Tapi ini kalimatnya orang-orang yang tinggal di depan rumahku, alladzina yaskununa amama baiti. Ada apa dengan orang-orang yang tinggal di depan rumahku? Pendatang-pendatang. Itulah khabarnya, itulah predikatnya. Jadi mubtada itu harus dipasangkan dengan predikat atau khabar. Jadi pendatang-pendatang, muhajiruna, jamak ini, jamak laki-laki ya, muhajiruna, ini khabar. Pendatang-pendatang, pendatang-pendatang muslim, muslimuna. Ya, muslim itu kata sifat ya, yang menjelaskan muhajiruna, muslimuna, pendatang-pendatang muslim, muhajiruna, muslimuna. Ya, dari Cina, minasin. Minasin, Cina itu sin, pakai alif lam ya. Minasini, dia majrur karena min. Jadi kalimat lengkapnya alladzina yaskununa amama baiti, orang-orang yang tinggal di depan rumahku adalah muhajiruna, pendatang-pendatang. Pendatang itu muhajir, muhajiruna, muslimuna, ini kata sifat yang menjelaskan ini pendatang-pendatang muslim. Selaras ini ya, muhajiruna, muslimuna, minasin. Oke, nomor 2, yang di atas meja itu, kalau dalam kalimat nomor 1 digunakan orang-orang, berarti apa itu? Orang ya. Kalau di kalimat nomor 2 tidak ada redaksi orang-orang. Yang di atas meja itu berperan sebagai subjek. Apa yang ada di atas meja itu? Buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku yang bermanfaat. Berarti yang di sini itu bukan orang, tapi benda-benda. Dalam hal ini buku-buku. Jadi bendanya jamak, bukunya jamak, ya, dan tidak punya akal. Jadi buku-buku itu secara teknis dikatakan jamak tidak berakal. Isim mausul untuk jamak tidak berakal itu apa? Allati. Oleh karena dalam bahasa Arab jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi kita menggunakan isim mausul untuk perempuan tunggal yaitu allati.
Kenapa allati? Oleh karena yang di atas meja itu benda-benda jamak tidak berakal, yaitu buku-buku. Ya, yang di atas meja. Nah, jadi silah mausulnya itu di atas meja, alal maktabi. Bukan kalimat ya, tapi al-jar wal majrur. Alal maktabi. Alal maktabi. Allati alal maktabi, yang di atas meja itu ada apa dengan yang di atas meja itu? Buku-buku. Buku-buku. Inilah yang berperan sebagai predikat atau khobar. Buku-buku itu jamak dari buku. Buku kitabun, jamaknya kutubun. Ya. Kutubun. Kutubun. Kenapa kutubun? Kok bukan kutubin, kok bukan kutuban? Oleh karena dia khobar. Predikat. Khobar itu harus marfu. Dia marfu dengan dhammah. Mengapa dia marfu dengan dhammah? Oleh karena kutubun itu jamak taksir. Jamak taksir berdasarkan apa yang kita pelajari itu marfu dengan dhammah. Kemudian buku-buku ini diikuti oleh yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Bermanfaat itu kata sifat. Kata sifat ya. Kata sifat nafi'. Bermanfaat itu nafi'. Jadi jadi ini kata sifat harus selaras dengan buku-buku. Oleh karena buku-buku yaitu jamak tidak berakal, maka kata sifatnya perempuan tunggal, nafi'atun. 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 Kata nafi'atun ini sudah berulang kali kita munculkan dalam latihan-latihan. Nafi'atun. Jadi kalimatnya allati al-maktabi kutubun nafi'atun. Kalimatnya bisa kita ubah menjadi, kita munculkan antecedent di sini. Kita munculkan sabik sebelum isim mausul. Buku-buku yang ada di atas meja itu. Jadi ini kita transfer ke sini. Ya, dia beralif lam ya. Al-kutubu allati 'alal maktabi. Buku-buku yang ada di atas meja itu nafi'atun, bermanfaat. Artinya sama dengan yang ada di atas meja itu adalah buku-buku yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau redaksinya al-kutubu allati, maka allati itu berperan sebagai na'tun. Edisi sebelumnya, edisi 305. Dia menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi buku-buku apa yang ada di atas meja itu? Ada apa dengan buku-buku yang ada di atas meja itu? Nafi'atun, bermanfaat. Ya, tapi ini redaksinya tidak seperti itu. Ini redaksinya allati al-maktabi, yang di atas meja itu. Apa yang di atas meja itu? Kutubun nafi'atun, buku-buku yang bermanfaat. Itu mempunyai makna yang sama dengan al-kutubu allati al-maktabi nafi'atun. Nah, kalau al-kutubu allati, jadi allati ini bersama-sama dengan silah mausul al-maktabi itu menjelaskan al-kutubu. Buku-buku yang mana? Buku-buku yang ada di atas meja itu. Ada apa? Buku-buku yang di atas meja itu bermanfaat nafi'atun. Nah, tapi kalau ini, kalau buku-buku jadi hilangkan, apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini? Sebetulnya apa yang sedang Anda bicarakan itu? Oh, saya sedang berbicara mengenai yang di atas meja itu. Apa yang di atas meja itu? Oh, yang di atas meja itu kutubun nafi'atun. Jadi ini berperan sebagai mubtada. Kalau al-kutubu allati berperan sebagai na'tun. Pelajaran sebelumnya. Orang-orang perempuan yang berhasil dalam ujian itu adalah siswa-siswa yang pandai. Jadi subjeknya itu orang-orang perempuan yang, atau yang, orang-orang perempuan yang. Jadi perempuan yang ya, perempuan yang. Jadi isim mausul untuk perempuan jamak itu apa?
Allawati bisa, allati bisa, allai bisa. Kita gunakan saja allawati. Allawati 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 yang berhasil dalam ujian itu. Kapan perbuatan atau peristiwa berhasil terjadi? Tentulah pada waktu lampau ya. Tentulah pada waktu lampau. Jadi kita gunakan fi'il madhi. Fi'il madhi untuk berhasil. Fi'il madhi untuk berhasil najaha. 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 Najaha untuk perempuan jamak. Oleh karena yang berhasil itu jamak perempuan ya. Najahna. Kok bisa begitu? Coba kita tasrif najaha. Najaha, najaha, najahu. Kemudian untuk dia perempuan, najahat, najahata, najahna. Allawati najahna. Ya, najahna. Najahna. Najahna itu berhasil untuk jamak perempuan. Kalau berhasil untuk laki-laki tunggal, najaha, fa'ala. Najaha, dua orang laki-laki, najaha. Kalau jamak laki-laki, najahu. Untuk perempuan, najahat. Tambahkan ta ta'nits. Untuk dua orang perempuan, najahata. Untuk jamak perempuan, najahna. Nah ini disebut apa? Nun niswah ya. Allawati najahna fil imtihani. Fil imtihani. Fil imtihani. Jadi kalimat ini berbicara mengenai orang-orang yang lulus dalam ujian itu, orang-orangnya perempuan ya. Orang-orangnya perempuan. Allawati najahna fil imtihani adalah, ada apa dengan orang-orang atau perempuan-perempuan jamak yang lulus dalam ujian itu? Adalah siswa-siswa yang pandai. Siswa itu talibun. Siswanya perempuan, talibatun. Jamak dari perempuan, siswa-siswa itu jamak, talibatun. 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 Ya kan? Talibatun. Ini khabar. Ini mubtada. Ya. Kemudian khabar talibatun. Oh, ini bukan tamarbutah. Tak biasa ya. Jamak muannas salim. Talibatun. Kemudian pandai. Pandai itu kata sifat. Pandai itu kata sifat yang menjelaskan talibatun. Jadi harus selaras dengan talibatun. Jadi oleh karena talibatun itu jamak perempuan, maka kata sifat pandai yang digunakan juga jamak perempuan ya. Jamak perempuan. Kalau pandai itu mahirun, laki-laki tunggal. Kalau perempuan tunggal, mahiratun. Kalau jamaknya, mahiratun. Mahiratun. Jadi kalimatnya menjadi allawati najahna fil imtihani talibatun mahiratun. Jadi allawati di sini berperan sebagai mubtada. Ya. Kalau talibatun itu kita letakkan di awal, kalau talibatun diletakkan di awal, maka talibatun itu berperan sebagai mubtada. Dia harus ma'rifah. At-talibatu yang lulus dalam ujian, allawati najahna fil imtihan. Ada apa dengan siswa-siswa perempuan yang lulus dalam ujian itu? Mahiratun. Mahiratun itu mubtada, khabar. Jadi at-talibatu itu jadi mubtada,
Mahiratun sendiri jadi khabar, ya. Tapi kalau kalimat semacam ini yang berperan sebagai mubtada itu allawati. Allawati. Jika isim mausul terletak di awal kalimat, maka ia berperan sebagai mubtada. Kaidah sebelumnya, apabila isim mausul itu didahului oleh kata benda ma'rifah sebagai sabik atau antecedent, maka isim mausul itu berperan sebagai na'tun, ya. Kemudian soal berikutnya, orang-orang yang saya muliakan itu adalah guru-guru yang pandai. Guru-guru yang pandai. Orang-orang yang saya muliakan itu adalah guru-guru yang pandai. Nah, jadi dianggap orang-orang itu laki-laki, ya. Orang-orang itu laki-laki. Oleh karena itu kita menggunakan isim mausul untuk jamak laki-laki. Alladzina. Nih, ini orang-orang yang, di mana orang-orang itu laki-laki. Alladzina muliakan. Saya tulis di sini, ya. Muliakan, nomor 4. Muliakan. Memuliakan. Memuliakan itu fi'il madhi akrama. Akrama. Kemudian fi'il mudhari'nya yukrimu. Yukrimu. Ini untuk huwa, ya, untuk huwa. Jadi kalau kita menemukan kata kerja dalam kalimat, maka perlu dipertanyakan kapan perbuatan atau peristiwa yang ditunjuk oleh kata kerja itu terjadi. Seperti ini kata kerja. Orang-orang yang saya muliakan. Kapan saya memuliakan orang-orang itu? Kalau sekarang gunakan fi'il mudhari, kalau lampau gunakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Oke, kita anggap saja sekarang, ya. Sekarang. Siapa yang memuliakan? Saya. Ya, ini untuk huwa. Kalau untuk saya ganti ya dengan hamzah. Jadi alladzina ukrimu. Perhatikan ini. Alladzina ukrimu. Ukrimu. Orang-orang yang ukrimu saya muliakan. Orang-orang yang saya muliakan. Jadi ini isim mausul, ini istilah mausul. Perhatikan, berdasarkan pelajaran sebelumnya, silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Isim mausulnya itu jamak laki-laki. Maka ini harus mengandung jamak laki-laki, ya. Jamak laki-laki itu apa? Sebagai objek, ya. Sebagai objek itu hum. Jadi alladzina ukrimuhum. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, orang-orang yang saya memuliakan mereka. Ini dinamakan apa ini? Hum ini. Ini dinamakan aid atau raji'. Kata ganti orang ketiga yang kembali kepada isim mausul. Dalam bahasa Arab itu harus ada. Kalau dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu tidak boleh ada. Ini harus dihilangkan. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun ke dalam bahasa Inggris, redaksinya orang-orang yang saya muliakan. Nggak ada ini aidnya nih. Bukan orang-orang yang saya muliakan mereka, tidak. Alladzina ukrimuhum, orang-orang yang saya muliakan adalah guru-guru yang pandai. Guru-guru, guru laki-laki atau perempuan? Guru laki-laki, oleh karena alladzina, ya. Jadi mudarrisuna, guru laki-laki mudarrisun, guru-guru laki-laki mudarrisuna atau muallimuna. Kita gunakan saja mudarrisuna. Mudarrisuna. Ini berperan sebagai mubtada, subjek. Ukrimuhum itu silah mausul. Kemudian mudarrisuna itu khabar, ya. Kemudian mudarrisuna itu dijelaskan oleh kata sifat pandai.
Jadi yang dijelaskan oleh kata sifat itu apa namanya, man'ut. Jadi mudarrisuna mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai khabar terhadap mubtada alladzina, yang kedua sebagai man'ut terhadap kata sifat pandai. Ini man'ut. Pandai itu apa? Pandai itu mahirun. Mahirun, ya, laki-laki ya. Kalau perempuan itu mahiratun. Jamak dari mahirun itu maharatun, jamak taksir. Jadi mudarrisuna maharatun. Maharatun. Jadi maharatun itu jamak dari mahirun. Sebagaimana kafaratun jamak dari kafirun, ya. Jadi ini sebagai na'tun. Jadi alladzina ukrimuhum mudarrisuna maharatun. Kalau mudarrisuna kita letakkan di depan, kalimatnya menjadi al-mudarrisuna alladzina ukrimuhum maharatun, pandai, ya. Alladzina ukrimuhum mudarrisuna maharatun. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, yang di depan kantor pos itu, perhatikan, yang di depan kantor pos itu, di sini tidak ada redaksi dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak ada redaksi orang-orang yang. Berarti yang di depan kantor pos itu bukan orang, ya. Setelah kita lanjutkan kalimatnya, ternyata yang di depan kantor pos itu apa? Dua sekolah negeri. Dua sekolah negeri. Dua sekolah negeri. Sekolah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Madrasatun. Kalau dua sekolah, madrasatani. Isim mausul untuk dua sekolah apa? Allatani. Allatani. Ini isim mausul untuk perempuan dua. Allatani. Kemudian kok bukan allataini? Allatani itu marfu dengan alif, kalau allataini itu mansub atau majrur dengan ya. Sedangkan di sini yang di depan kantor pos itu berperan sebagai subjek. Subjek itu marfu, allatani. Allatani. Kemudian silah mausulnya bukan kalimat. Silah mausulnya di depan kantor pos itu. Di depan itu amama. Amama itu zaraf, ya, zaraf. Ingat, silah mausul itu bisa zaraf, bisa jar majrur. Kalau zaraf itu perasaannya dinamakan perasa zarfiyun, bisa kalimat. Kalimat itu pada umumnya jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah juga bisa. Allatani amama. Allatani amama. Kantor pos itu maktabul barid. Dua kata, ya, maktab dengan al-barid. Maktab dengan al-barid. Ini merupakan kombinasi dua kata benda. Jadi murakkab idhafiyun. Jadi maktab itu mudhaf, ya, al-barid itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Makanya al-baridi. Maktab itu tergantung letaknya dalam kalimat, ya. Letaknya setelah zarf harus majrur. Jadi maktabi amama maktabil baridi. Jadi allatani amama maktabil baridi. Baru kita masuk ke wilayah khabar. Ini mubtada, baru predikat. Ada apa dengan allatani amama maktabil baridi? Oh, allatani amamal baridi itu dua sekolah negeri sebagai khabar. Sebagai khabar, ya. Satu sekolah madrasatun, dua sekolah madrasatani. Dua sekolah juga bisa madrasataini. Tapi oleh karena dia berperan sebagai khabar, maka kita gunakan madrasatani. Oleh karena khabar itu marfu. Madrasatani, madrasatani. Ini berperan sebagai khabar.
Kemudian madrasatani itu dijelaskan oleh negeri. Negeri di sini itu na'tun ya. Jadi dia berperan sebagai khabar juga sekaligus man'ut seperti ini juga. Seperti ini juga. Man'ut. Man'ut. Ya, negeri sebagai kata sifat itu apa? Hukumiyun. 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 Ini nomor 5 ya. Negeri sebagai kata sifat itu hukumiyun. 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 Kalau laki-laki, kalau perempuan hukumiyatun, tunggal ya. Jadi di sini kita menggunakan hukumiyatun. Oleh karena madrasatani itu perempuan. Jadi hukumiyatun itu kita gunakan dalam bentuk 2 oleh karena sekolahnya juga 2. Jadi madrasatani hukumiyatani. 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 Ya, hukumiyatani. Jadi di sini jabatan-jabatan isim mausul dalam kalimat itu kita sajikan secara individual. Na'tun 1, fa'il, nanti 1 edisi, kemudian ini mubtada 1 edisi. Ya, kita tidak menyatakan secara kolektif ya. Jadi dengan konsekuensi ininya kita agak cepat ya. Cepat pun sebetulnya tidak jadi masalah oleh karena ini sudah berulang. Jadi konsep-konsep yang kita sampaikan ini merupakan pengulangan sekaligus penajaman dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, ya. Jadi allatani amama maktabil baridi. Jadi yang di depan kantor pos itu adalah 2 sekolah negeri. Ya. Kalau ini ini kata bendanya ini kita letakkan di depan, maka dia berperan sebagai mubtada ya. Jadi al-madrasatani 2 sekolah yang berarti yang ini bukan lagi mubtada, dia berperan sebagai na'tun ya. Oleh karena dia didahului oleh kata benda ma'rifah. Al-madrasatani allatani amama maktab bil baridi, 2 sekolah yang di depan kantor pos itu hukumiyatani, itu sekolah negeri ya, sekolah negeri. Oke, saya kira cukup sekian. Seandainya ada kesalahan, coba Anda koreksi sendiri ya. Ini coba difahami dengan baik ya, sebab ini meliputi konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti konsep jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, konsep mudhaf mudhafun ilaih, konsep khobar, konsep mubtada, ya kan? Konsep mubtada. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Coba lihat. Yang di atas meja itu buku-buku yang bermanfaat. Nah, dalam bahasa Indonesia ada 2 kata yang di sini. Ini yang, di sini juga muncul yang. Nah, yang ini itu yang isim mausul ya. Yang isim mausul. Oleh karena apa? Oleh karena silah mausulnya itu al-jar wal majrur, atau rangkaian kata yang merupakan kesatuan dengan yang melengkapi isim mausul itu al-jar wal majrur. Kalau yang di sini itu diikuti oleh kata sifat. Kalau diikuti oleh kata sifat, kita tidak perlu menyatakannya dalam isim mausul, alladzi atau allati ya. Jadi ini setelah yang ini kata sifat kan, letakkan saja setelah kata benda. Jadi kutubun nafi'atun, buku-buku yang bermanfaat. Tidak perlu kutubun allati nafi'atun ya, allati nafi'atun. Tidak begitu. Langsung saja letakkan kata sifat itu setelah kata benda yang dia jelaskan atau yang dia sifati. Seperti ini juga.
guru-guru yang pandai, yang itu diikuti oleh kata sifat. Jadi kata sifat itu letakkan saja, nah ini maharatun itu setelah kata benda, setelah guru-guru ya. Jadi bukan al-mudarrisuna alladzina, bukan begitu. Bukan begitu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Allatani amama maktabil baridi, yang di depan kantor pos itu adalah 2 sekolah negeri. Kemudian alladzina ukrimuhum, orang-orang yang saya hormati. Di sini kita munculkan orang-orang oleh karena ini menunjukkan orang ya. Orang-orang yang saya hormati, atau bisa juga yang saya hormati adalah guru-guru yang pandai. Jadi orang-orang yang saya hormati itu, yang saya muliakan itu adalah guru-guru yang pandai. Allawati najahna fil imtihani talibatun mahiratun. Jadi orang-orang perempuan ya yang lulus dalam ujian itu adalah siswa-siswa perempuan yang pandai. Adalah siswa-siswa yang pandai. Kemudian allati alal maktabi kutubun nafi'ah, yang di atas meja itu adalah buku-buku yang bermanfaat. Jadi yang di atas meja itu adalah buku-buku. Buku-buku itu isi mausulnya apa? Buku-buku, ingat isi mausulnya allati. Kok allati? Ini kan untuk perempuan tunggal. Ya, oleh karena jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Alladzina yaskununa amama baita, ini untuk orang ini. Orang-orang yang tinggal di depan rumahku adalah pendatang Muslim dari Cina. Seandainya muhajiruna itu kita tempatkan di depan, kalimatnya menjadi al-muhajiruna alladzina yaskununa amama baiti, ya muslimuna minas Sin, ya bisa, atau muslimuna, ini kalau muslimuna ini kita anggap kata benda, siniyun, ya muslimuna siniyuna, ya muslimuna siniyuna, atau muslimuna minas Sin. Oke, saya kira cukup sekian. Pada edisi berikutnya kita akan tampilkan jabatan isim mausul sebagai khabar ya. Sebagai khabar atau sebagai mudhafun ilaih atau sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih ya. Ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.